Yang di luar tuh, yang apa tuh enggak salah tuh detailnya. Berkampanye untuk diri sendiri. Inilah fenomena baru yang muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak berpengaruhnya nomor urut calon legislatif dalam pemilu mendatang. Para caleg kini gencar berkampanye memperkenalkan diri dan nomor urut mereka. Aktifnya para caleg nomor urut bawah dalam berkampanye tampak dari sejumlah atribut alat peraga, seperti baliho, spanduk, serta stiker para caleg nomor urut bawah. Fenomena ini terlihat sejak sepekan terakhir di berbagai sudut kota Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan caleg terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut, melainkan dengan sistem suara terbanyak. Sehingga baik caleg nomor urut atas maupun bawah memiliki peluang yang sama dalam memperebutkan suara pemilih. Dipastikan mendekati pemilu mendatang, para caleg baik nomor urut atas maupun bawah akan makin aktif berkampanye. Dari Majene, Sulawesi Barat, Farhanuddin, Metro TV. Sebagai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan P3 harus terus memperbarui diri agar bisa merespon perkembangan zaman. Upaya modernisasi partai antara lain digaungkan dalam Muktamar ke-6 pada 2007 lalu. Dalam muktamar ini ditegaskan setiap kader dan pendukung P3 harus terus mengalami pembaruan, baik mental maupun spiritual, sehingga mereka tetap mendapat dukungan dari masyarakat secara lebih optimal. Partai dengan warna dasar hijau ini telah mengalami banyak rintangan, mulai dari zaman Orde Baru, reformasi, hingga masa Kabinet Indonesia Bersatu. Pemilu demi pemilu sudah mereka lalui. Hal ini membuat partai berlambang Ka'bah ini optimis akan memperoleh peningkatan perolehan suara dalam pemilu 2009 nantinya. Meski telah mempersiapkan sejumlah strategi politiknya, namun partai dengan nomor urut 24 ini belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Ketua DPP P3 Ali Hardi Kiai Demak mengatakan, siapapun calon yang bersedia boleh mencalonkan diri menjadi presiden. Namun hasil keputusan akhir baru akan diumumkan setelah rapat kerja nasional partai. Meski demikian, hingga kini P3 belum dapat mengumumkan soal kepastian pelaksanaan rapat kerja nasional tersebut. Menurut Ali Hardi Kiai Demak, forum tersebut dapat dilangsungkan sebelum atau setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Kita wacana berkembang sekarang ini, silakan berkembang wacana, tetapi pada akhirnya nanti sebuah kegiatan partai dalam bentuk mukernas atau rakernas atau apa yang namanya sifatnya nasional untuk menentukan pilihan P3 mencalonkan presiden siapa. Apakah dari luar, apakah dari dalam, kita kaji sendiri. Dengan slogan baru, Ali Hardi optimis P3 akan mampu bangkit untuk melakukan perubahan progresif sebagai upaya mengabdi kepada masyarakat. P3 mengklaim saat ini partainya bukan lagi partai tradisional yang konservatif. Dengan merekrut kader dan simpatisan yang berasal dari kaum pemuda, P3 kini mulai siap melebarkan sayapnya untuk membentuk generasi penerus yang akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Erika Sumbino, Madingurah, Metro TV. Menyambut penyelenggaraan pemilu legislatif yang tinggal 3 bulan lagi, Polda Kalimantan Timur saat ini tengah mematangkan rencana operasi pengamanan yang diberi nama Operasi Mantap Brata. Menurut Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Polisi Andi Masmiat, operasi ini akan melibatkan hampir 6.000 anggota polisi atau 2/3 kekuatan Polda Kaltim. Selain itu juga didukung prajurit TNI, aparat Pemda, serta anggota Ormas.
Seluruh personil ini akan diterjunkan di 14 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Pengamanan Polri juga di backup mulai pada TPS tingkat desa itu akan hadir rekan-rekan TNI, kita hadirkan. Di tingkat Poskotis juga ada. Di tingkat Polsek itu mungkin kekuatannya ditambah, termasuk Polres. Selain akan menerapkan pola pengamanan seperti yang diterapkan pada Pilkada Kaltim yang terbilang sukses beberapa waktu lalu, operasi kali ini juga akan disempurnakan dengan skenario anti-konflik horizontal dengan mengikuti strategi penggunaan soft power, preemptif, preventif, gakum, dan kontingensi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Banyak cara yang dilakukan untuk mendukung dan mensosialisasikan bakal calon presiden yang menjadi jagoannya. Salah satunya yang dilakukan oleh kelima orang ini, Arisman Heru, Retna Wurya, Cipto, Sarjo, dan Subardi. Kelimanya melakukan long march dengan berjalan kaki dari Yogyakarta sampai Jakarta selama 24 hari. Aksi ini dilakukan sebagai dukungan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang. Mereka berangkat dari Gedung Agung Jogja tanggal 11 Desember 2008 lalu melewati 3 kota di Yogyakarta menuju Jawa Tengah, kemudian melintasi 25 kota di Jawa Barat. Dan kami di perjalanan ini karena kami juga betul-betul Kawulongan Yogyakarta yang inisiatif ini adalah inisiatif saya sendiri, itu dan inisiatif saya sendiri dan kawan-kawan itu memang saya menindaklanjuti, mensosialisasikan. Perjalanan kelima simpatisan ini berakhir di kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat. Steve Man, Metro TV. Sedikitnya 4 orang calon anggota legislatif di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dicoret dari daftar calon tetap atau DCT. Keempat orang tersebut masing-masing Rahmat Matulolo dari PPRN, Syahrani dari Partai Syarikat Indonesia, Harun dari PAN, dan Jupriyadi dari PBR. Mereka dicoret karena terbukti telah lolos sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Anggota KPUD Goa Nur Zainah Pagasingi mengatakan bahwa kemungkinan besar masih ada caleg lainnya yang terdaftar lolos dalam seleksi CPNS ini. Karena itu ia mengharapkan para pengurus parpol untuk segera melaporkan kepada KPUD jika ada anggota mereka yang lolos dalam seleksi pegawai negeri sipil. Maka kita akan bersurat ke TPS untuk ditempelkan nama-nama caleg yang masuk yang lulus pegawai negeri itu dan mengundurkan diri agar dan menghimbau pemilih untuk tidak memilih caleg yang bersangkutan. Sementara itu Nur Zainah menambahkan adanya caleg yang gugur ini bukan tidak menimbulkan masalah. Pasalnya keempat caleg ini namanya sudah tercetak dalam kertas surat suara yang telah divalidasi. Karenanya pihak KPUD Goa akan melakukan sosialisasi di tiap-tiap TPS dengan menempelkan pengumuman bahwa keempat caleg itu telah gugur. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Hairudin Laduri, Metro TV. Pemilu tinggal 80-an hari, namun sejumlah KPUD masih bingung dengan jadwal pengadaan logistik. KPUD Kalimantan Selatan mengaku kepastian jadwal pengadaan logistik masih menunggu keputusan KPU Pusat. KPUD Kalsel juga mengaku belum tahu apakah proyek pengadaan logistik pemilu akan dilakukan dengan tender atau penunjukan langsung. Menurut Mirhan, untuk berjaga-jaga, KPUD menyiapkan langkah-langkah melakukan kedua opsi pengadaan logistik pemilu tersebut. Sudah siap ya. Seandainya itu ya memang melalui lelang atau penunjukan langsung jadi tidak jadi masalah. Kalau nanti lelang kan kita sudah siapkan tadi. Biaya pengadaan logistik pemilu di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Mirhan mengkhawatirkan keterlambatan pengadaan akan mengganggu distribusi logistik ke daerah-daerah pedalaman. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Metro TV. Kurang dari 3 bulan menjelang pemilu 2009, perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa PKB memasuki fase konkret.
Politisi PKB kubu Gus Dur yang dimotori Yeni Wahid yang tak terakomodasi dalam pemilu mendatang menyatakan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Deklarasi koalisi digelar di Surabaya kemarin. Menurut Yeni Wahid, masa PKB pro Gus Dur di berbagai daerah akan diarahkan untuk mendukung PDI Perjuangan dalam pemilu, termasuk memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Sementara ini, kendaraan politik kami kan sudah diambil. Tentu kami harus mengalihkan aspirasi ini lewat jalur yang berbeda, lewat jalur yang ada dulu. Tentu bahwa partner koalisi kami diharapkan akan juga mau dan harus berjuang untuk kepentingan dan aspirasi dari warga kami. Sementara itu, menurut Pramono Anung, rencana koalisi PDIP dengan PKB pro Gus Dur telah dibicarakan sejak lama. Yeni Wahid telah bertemu beberapa kali dengan Megawati dan Taufik Kemas. Karena bagaimanapun persahabatan hubungan persaudaraan antara Gus Dur dan Mbak Mega kan sangat dalam. Sehingga dengan demikian tentunya kegiatan ini mudah-mudahan menjadi awal dari kebersamaan antara Gus Dur, Mbak Mega dan juga mungkin tokoh-tokoh reformasi lainnya yang akan bergabung bersama-sama. Sebelum dideklarasikan di Surabaya, koalisi PDIP dan PKB pro Gus Dur juga telah dilakukan di tingkat kabupaten, yaitu di Tasikmalaya dan Ciamis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Lukman Arif, Faisal Taselan, Metro TV. Puluhan caleg perempuan asal Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan Sidrap, Sulawesi Selatan ini mengikuti pelatihan strategi pemenangan pemilu 2009 yang difasilitasi langsung oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik Sulawesi Selatan. Latihan yang dipimpin mantan anggota KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, Tenri Paloloi, serta Muhammad Darwis ini diikuti sedikitnya 40 orang caleg perempuan. Dalam pelatihan ini, para caleg perempuan berjanji memperjuangkan dan mewujudkan kesetaraan gender jika terpilih nantinya. Selain itu, mereka berkomitmen untuk meraih suara terbanyak serta mewujudkan pemilu demokratis, langsung, umum, bebas rahasia tanpa paksaan. Menurut Koordinator Pelatihan Muhammad Darwis, para caleg perempuan ini diupayakan membangun potensinya sehingga mereka akan mampu membangun jaringan untuk mendapat simpati pemilih. Ya strategi, jadi dia diberi terus tata cara ya. Jadi semacam perangkat-perangkat yang harus dia kuasai agar supaya nanti dia bisa melakukan itu dan dengan dia lakukan skenario itu dia bisa terpilih. Darwis menambahkan, kuota 30% perempuan dalam dunia politik diharapkan tidak lagi menjadi aturan semu, akan tetapi menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan dalam berpolitik. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bahtiar Parengrengi, Metro TV. Yang kedua, tentu harus lapor kepada BPK karena harus keluar dari neraca. Pemahaman kondisi wilayah Kabupaten Tangerang diberikan kepada para caleg partai politik dalam acara sosialisasi yang digelar KPUD Kabupaten Tangerang. Para caleg DPRD Kabupaten Tangerang juga diberikan materi persiapan kampanye, tata cara, aturan, dan motivasi kampanye damai. Ketua KPUD Tangerang Jamaluddin mengatakan akan berusaha memberikan pemahaman kepada para caleg. Menyangkut kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tangerang dengan harapan agar para calon anggota DPR ini memahami dan mengetahui sejauh mana proses pembangunan Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan sosialisasi akan berlangsung selama 10 hari, diikuti oleh para caleg anggota DPRD dari Dapil Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Fahrul Roji, Metro TV. Kapasitas saya untuk menyampaikan di sini kepada Dalam acara Forum Masyarakat Wilayah Partai Bulan Bintang Kalimantan Tengah yang berlangsung di Palangkaraya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB MS Kaban meminta agar seluruh kader partai untuk merapatkan barisan guna memperkokoh kesamaan persepsi. Kaban menilai hal ini perlu dilakukan sebagai upaya membangun kekuatan dalam upaya memenangkan pemilu 2009. Kedatangan MS Kaban ini dijadikan kader dan pengurus DPW Partai PBB sebagai momen yang tepat untuk membicarakan hal strategis berkaitan dengan pemilu 2009. Kaban kembali menegaskan kepada para kader dan simpatisannya, secara nasional Partai Bulan Bintang menargetkan lolos parliamentary threshold.
Kaban mengakui pada pemilu akan datang persaingan akan berlangsung sangat ketat dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu, menurut Kaban, pada pemilu 2009, Partai Bulan Bintang kemungkinan akan berkoalisi dengan partai lain yang sejalan dengan cita-cita partai. Saya kira semua koalisi harus sesuai dengan cita-cita. Jadi kalau kita sebagai partai Islam, kita berkoalisi kepada siapapun yang dapat menerima aspirasi-aspirasi dari partai Islam itu sendiri. Namun Kaban juga melansir partainya kemungkinan akan kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat pada putaran pemilu Presiden 2009 mendatang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantowi Jauhari, Metro TV. Acara bertema Lomba Kreativitas Membuat Mainan dari Sampah ini digelar PKS pada hari Minggu lalu di Gor Tri Lomba Juang, Semarang. Peserta lomba adalah ibu rumah tangga yang berpasangan dengan anak mereka. Ratusan ibu rumah tangga di kota Semarang berkumpul mengikuti lomba ini. Lomba kreativitas membuat hiasan dari barang bekas ini digelar oleh partai untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember yang lalu. Menurut Ketua DPD PKS Kota Semarang Johan Rifai, acara ini potensial untuk digalang, sebab lewat dukungan mereka, nantinya suami dan anak mereka yang sudah memiliki hak suara dapat dipengaruhi agar mencontreng nomor urut 8. Selain itu, acara ini dimanfaatkan PKS untuk menggalang dukungan suara agar partai bernomor urut 8 ini dapat memenangkan pemilu 2009 mendatang. Dari Semarang, Ardiansyah, Metro TV. Nama baru ini, PBR maju menjadi peserta pemilu 2004. Dan sebagai peserta yang baru berusia 2 tahun saat itu, perolehan PBR tergolong mengejutkan, yaitu 2,6% dari total suara nasional. Dengan perolehan ini, PBR berhasil menempatkan 14 kadernya di DPR, 67 di DPRD Provinsi, dan 42 di DPRD Kabupaten atau Kota. Pasca Muktamar di Bali pada tahun 2006, di mana mantan aktivis mahasiswa Bursah Jarnubi terpilih menjadi ketua umum menggantikan Jainuddin MZ, PBR seakan memasuki masa penegasan identitas partai. Bila sebelumnya PBR seakan hanya menjadi bayang-bayang partai asalnya P3 di bawah kepemimpinan Bursah, PBR berubah menjadi partai pergerakan. Meski tetap menjadikan Islam sebagai asas partai, Bursah mengubah haluan partai menjadi partai yang terbuka. Pola kegiatan yang digelar tak jarang mirip dengan LSM, seperti melakukan advokasi pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, upah buruh, nasib petani, gaji buruh, serta solar untuk nelayan. Partai ini bekerja keras untuk membangun partai dari bawah, karena salah satu syarat partai modern itu adalah pertama, partainya tumbuh dari bawah, kedua dengan program-program yang konkret untuk merubah keadaan masyarakat. Nah, karena itulah kita juga tidak menganut di dalam formasi sosial PBR ini tidak terkait dengan mazhab-mazhab, sekte-sekte tradisional yang justru membuat kita terpecah belah, ya, tersekat-sekat. Nah, seluruh perbedaan ini kita transformasikan pada persamaan orientasi untuk memecahkan strategi sosial untuk perubahan. Dengan pola kepemimpinan energik seperti ini, kepengurusan Bursa Jarnubi berhasil merekrut banyak aktivis kampus dan LSM dalam struktur dan simpatisan partai. Kepengurusan PBR kini telah ada di 33 provinsi, 460 kabupaten dan kota, dan sekitar 80% kelurahan atau desa. PBR juga membentuk sejumlah organisasi sayap seperti Pemuda PBR, Kesatuan Aksi Lintas Mahasiswa, dan Bintang Pelajar Reformasi. Erika Sumbino, Doni Yusa, Metro TV. Mungkin selama seminggu itu kita tidak tahu arah kemana sih suara itu. Pemilihan umum akan digelar sekitar 2 bulan lagi, dan saat ini KPUD Riau juga tidak kalah sibuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut. Namun sayang, persiapan logistik pemilu sampai saat ini belum rampung. Meski sudah ditenderkan sejak bulan Desember lalu, namun sampai saat ini belum ada pengumuman siapa pemenang tender logistik pemilu, dan otomatis masih akan diperlukan cukup banyak waktu untuk memastikan semua logistik terpenuhi.
Sesuai aturan, KPUD Riau menenderkan pengadaan logistik pemilu berupa bilik suara, perlengkapan tulis di TPS, formulir berita acara, formulir hasil penghitungan suara, dan surat pemberitahuan kepada pemilih. Pemenang tender baru akan ditetapkan pertengahan Februari nanti. Nilai tender yang diajukan ke KPU Pusat mencapai 2 miliar rupiah. Sayangnya, dana juga belum diterima. Namun KPUD optimistis tahap persiapan sampai pelaksanaan pemilu akan berjalan sesuai jadwal. Logistik diperkirakan sampai di 11 kabupaten kota 30 hari sebelum pemilu legislatif tanggal 9 April dan direncanakan sampai di seluruh TPS sehari sebelum pencoblosan. KPUD memprioritaskan pengiriman logistik ke daerah sulit seperti pedalaman Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Lembaga ini menyatakan seluruh personil dari tingkat provinsi hingga kelurahan siap melaksanakan agenda politik nasional tersebut. Awal Maret semua keperluan perlengkapan pemilu sudah tersedia dan tinggal lagi distribusinya. Dan kita tentu sudah membuat schedule yang ketat agar semua logistik kita sampai ke lokasi tepat waktu, tepat jenis dan tepat jumlah. Sementara itu, Panwaslu Riau mengaku belum menerima dana operasional dari pemerintah pusat, sehingga mereka terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membiayai beragam keperluan, seperti pemeriksaan berkas caleg, penertiban spanduk pemilu, dan rapat-rapat internal. Panwaslu Riau memang mengajukan dana dengan jumlah cukup besar, yaitu 2,1 miliar kepada pemerintah pusat dan 5,5 miliar kepada Pemprov Riau. Tahun 2008, akhir Desember sampai dengan Agustus itu kita akan dibantu oleh dana APBN, tapi pada tanggal 20 bulan Desember itu kita melalui ada kelebihan dana, sisa anggaran itu harus kita kembalikan ke kas negara. Pemilu di Riau sendiri akan diikuti 3.365.920 pemilih yang tersebar di 11 kabupaten kota. Jumlah pemilih terbanyak berada di Pekanbaru, yaitu 472.575 orang. Sementara TPS yang akan disiapkan berjumlah 11.379, tersebar di 151 kecamatan dan 1.601 desa. Meskipun masih terkendala di sana-sini, namun baik KPUD maupun Panwaslu Riau menyatakan sanggup untuk mempersiapkan segala sesuatu pada pemilihan legislatif dan presiden sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, agar nantinya pemilihan umum dapat berlangsung dengan lancar dan tepat waktu. Dari Pekanbaru Riau, Sofi Syarif, Ekmal Muhammad, dan Fitra Asri Rama, Metro TV. Pemirsa, pemilihan umum akan digelar kurang dari 3 bulan lagi. Dengan semakin sempitnya waktu, seharusnya masyarakat sudah lebih memahami mekanisme pemungutan suara. Dan saat ini saya sedang berada di depan kantor Wali Kota Pekanbaru Riau. Sebagai aparat pemerintahan, orang-orang yang bekerja di sini seharusnya sudah lebih paham mengenai mekanisme pemungutan suara dibandingkan masyarakat umum. Apakah betul? Nah, ikut saya masuk ke dalam untuk membuktikannya. Pagi Bapak. Halo Bapak. Boleh kenalan, boleh tahu namanya? Tengku Harun Rashid. Bapak, ini saya mau nanya-nanya nih Pak. Sebenarnya kapan sih Pak pemilihan umum itu akan dilaksanakan Pak? Dari yang informasi kita tahu 9 April 2009. Nah, kemudian cara memilih yang betul bagaimana sih Pak? Ya biasa kan, mungkin ada yang ditusuk atau menggunakan dicontreng gitu. Contreng sekali atau 2 kali? Nah itu nggak tahu saya. Belum tahu. Sampai saat ini ya kita belum tahu juga ya kapan pemilu itu akan dilaksanakan. Belum tahu ya Bu ya berarti ya. Nah, oke. Kemudian kalau cara memilih yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau saya lihat dari media kan ada, kalau dulu kan pakai paku tuh ditusuk. Kalau sekarang kayaknya kayak dicontreng gitu ya. Berapa kali tuh Bu? Mungkin 1 kali ya. Ria, kapan sih Pak pemilihan legislatif akan dilaksanakan Pak? Setahu saya 2009 sih. Tanggal dan bulan? Bulan April, tanggal nggak jelas. 9 April ya? Nah, terus sebenarnya kita nanti tanggal 9 April tuh harus milih partai ataukah harus milih caleg? Kayaknya milih calegnya ya. Kan tapi ada nama partainya kan di situ? Kayaknya gitu. Kan mau milih si caleg yang sudah disukai ini nih. Caranya gimana sih? Ya coblos nama dia atau fotonya. Coblos nama atau foto ya? Iya. Jadi bukan partai juga ya? Kayaknya enggak. Oke deh. Namanya atau fotonya.
Ya pemirsa, ternyata bukan hanya masyarakat umum saja yang belum mengetahui secara pasti mekanisme pemungutan suara pada pemilu legislatif nanti. Ternyata aparat pemerintahan yang berada di kantor Wali Kota Pekanbaru Riau ini pun juga belum mengetahui secara pasti mekanisme tersebut. Dan ini merupakan PR bagi KPU dan KPUD untuk mensosialisasikan bagaimana cara memilih yang benar agar nantinya tidak banyak suara yang sia-sia akibat ketidaktahuan para pemilih untuk menggunakan hak suara mereka. Dari Pekanbaru Riau, Sofi Syarif, Ekmal Muhammad, Metro TV.